Kita semua, saudara dalam keadaan sehat, amin. Semua kita bersyukur kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan kerjakan dan Tuhan berikan dalam kehidupan kita sehingga semua kita ada di tempat ini dengan segala keadaan baik, sehat dan tanpa kekurangan sesuatu apapun. Ya, kalau Tuhan sudah memberikan kepada kita kesempatan, ruang dan waktu untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan, baiklah kita pergunakan semuanya itu untuk kemuliaan dan keagungan nama Tuhan. Amin. Namun, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Siapa yang ngomong itu? Daud. Iya. Di Daud seorang raja pun mengaku bahwa hidupnya hanya selangkah jaraknya dengan dekat sekali, gak jauh. Kira-kira begitu yang dialami Daud. Apalagi saya dan saudara, kita bukan seorang raja. Kalau pikiran manusia yang namanya sudah terbaik, bus yang terbaik, pasti tingkat keamanannya akan baik. Tapi saudara perhatikan, justru maut itu jaraknya sangat dekat dengan saya dan saudara. Hanya satu langkah. Jadi setiap kita melangkah, ada denyut nadi yang kita keluarkan, detakan jantung. Betul? Setiap kita melangkah, ada nafas yang kita keluarkan. Kalau kita melangkah tidak pakai nafas, tidak mungkin, tidak bisa melangkah. Jadi artinya apa? Jadi setiap langkah kita, setiap denyut nadi kita, setiap hembusan nafas kita itu diancam oleh maut. Bisa paham? Itu sebabnya saya merenungkan itu, betul-betul saya alami. Ya, saya alami itu. Bagaimana setiap dalam tidur pun kita itu dikuasai oleh maut. Apalagi kita tidur kan, setengah hilang sadar kan. Mungkin 90% pun hilang kesadaran kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya kan? Andai kata terbakar atau apa-apa segala macam, kita tidak bisa berbuat apapun kan. Dalam keadaan tidur saya semalam itu kan. Tidak tahu. Jadi setiap langkah, setiap denyut nadi kita itu diancam oleh maut. Jadi maut itu bekerja di segala tempat. Setiap hidup itu memang, ya, hidup kita itu, detakan jantung kita, nafas kita itu memang selalu diintai. Ya, selalu diancam. Makanya kita ini jangan ada yang rasa mampu kita ini. Daud aja orang hebat, dia mengaku hidupnya satu langkah dengan maut. Dia punya pengawalan, fasilitas keamanan yang canggih. Dia tinggal di istana. Apalagi kita, kemana-mana pun kita pergi, kita tidak bisa berbuat apapun. Daud raja. Mari, Yeremia 9:21. Ya, dalam Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-1 baca Awit ya. Maut telah menyusup ke jendela-jendela kita. Jendela-jendela kita, tempat-tempat orang-orang yang miskin, terus masuk ke dalam istana-istana kita. Ya, istana, tempat-tempat yang mahal, tempat-tempat yang mewah, tempat-tempat para pejabat-pejabat, petinggi-petinggi tinggal. Di sana juga ada maut. Ya kan? Terus ia melenyapkan kanak-kanak dari jalan. Ya. Pemuda-pemuda dari lapangan. Ya, jadi pemuda-pemuda. Jadi tempat maut bekerja itu di semua tempat. Tidak ada satupun tempat yang aman dari maut. Berarti arti kata apa? Yang kaya pun diancam oleh maut, yang miskin pun terancam oleh maut. Baik orang muda dan orang tua. Sekarang saudara tanya saya, jadi di mana Pak tempat yang aman supaya maut tidak bisa menjamah kita? Amin. Ya, di mana tempat posisi yang aman? Ya, supaya maut tidak bisa menjamah kita. Nah itulah saya katakan tadi, kaki Tuhanlah tempat yang terbaik. 1 Korintus 15 ayat 25-26. Mari lihat itu, 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-26. Jadi maut itu tidak bisa menjamah kita hanya di sini, di tempat ini. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Teruskan. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Kita baca sama-sama 3-2 ya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan. Jadi di mana tempat yang aman dari maut? Hidupmu dan hidupku itu hanya selalu berada di mana? Maut. Di bawah kaki Tuhan. Amin.
Jadi mau tidak bisa menjamah. Jadi suami, istri, anak-anak, apalagi yang sudah punya anak, kita kan tidak tahu. Ya dia menyeberang, dia bagaimana, kan kita tidak tahu itu. Suami juga bekerja, saudara juga tidak tahu, tidak bisa pantau. Ya, di mana tempat yang aman supaya maut tidak bisa menjamah? Tempat satu-satunya maut tidak bisa menjamah kita, selalu kita ini berada di bawah kaki Tuhan. Saya tidak usah buka ayatnya dalam Lukas pasal yang ke-39. Apa itu di bawah kaki Tuhan? Di bawah kaki Tuhan itu adalah saat kita menyiapkan hidup kita mendengarkan firman Allah. Jadi saat saudara datang untuk mendengarkan firman Allah di tempat ini, disinilah hidupmu dijamin supaya maut tidak bisa menjamah. Amin. Jadi hidup kita itu aman. Saat kita, makanya ya saat mau berangkat, saat mau pergi kemana-mana, mari silakan berdoa. Ya saya kan sama istri saya begitu kan, bantu dalam doa. Ya kan, saya sebelum saya tidur saya merenungkan firman Tuhan. Itu kan cara Tuhan menolong. Ya jadi cara Tuhan menolong itu sangat luar biasa ajaib. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita ini selalu berada di bawah, merenungkan firman, ya, datang kepada Dia dalam doa kita. Di sanalah Tuhan menolong kita, melepaskan kita dari segala maut. Dan saya tidak tahu nanti saudara pulang dari tempat ini, tidak tahu saya apa yang terjadi kepada saudara. Tapi renungkanlah dalam hatimu firman itu. Selalulah menyerah kepada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, maut tidak bisa menjamah. Pujian dan syukur ku bawa padamu. Sadar bila